Satu nama yang berkuasa, yang sanggup memberikan kemenangan buat kita. Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Sayan Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Ya, Bapak Ibu, judul firman Tuhan ini sebenarnya adalah semboyan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kalau Bapak Ibu Saudara berjalan-jalan keluar, Bapak Ibu akan membaca tulisan ini ya. Di media sosial juga banyak semboyan ini kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, semboyan ini sebenarnya memiliki makna.
yaitu mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk waspada, bertindak dengan cermat dan hati-hati, sebab kita sedang mengalami krisis ya, dan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi menjadi doa dan harapan bagi bangsa Indonesia supaya seluruh rakyat Indonesia bisa bersatu padu, sehingga di tengah krisis kita juga bisa menghadapi dengan baik, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, semboyan ini tidak ada salahnya kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita, terutama kehidupan rohani kita. Bahkan di Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31, di situ ada janji Tuhan yang luar biasa. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita membaca ayat ini, kita bisa dengan jelas melihat ada satu pemulihan dari orang yang lelah, yang tidak berdaya, kemudian dipulihkan sehingga orang-orang yang tadinya sudah tidak punya kekuatan ini, mereka bisa terbang lebih tinggi, bisa berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, puji Tuhan, ini janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, yaitu setiap orang yang mungkin sedang merasa lelah, tidak berdaya, namun menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan dan memberikan kekuatan, kekuatan yang baru untuk terbang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Kita semua tentu mengalami krisis dan berbagai persoalan. Kita bisa merasa lelah, kita bisa merasa tidak berdaya lagi, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pesan firman Tuhan, kita tidak boleh terpuruk. Kita tidak boleh terpuruk, tetapi kita mau menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan saatnya Tuhan memulihkan kita. Dan kemudian kita menikmati kekuatan yang baru. Bahkan kekuatan yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan mau memulihkan dan membangkitkan kita, sebab Tuhan mau kita menyelesaikan pertandingan iman kita di dunia. Bapak Ibu bisa membaca kisah dari Nabi Elia di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Dalam pelayanannya Nabi Elia pernah merasa lelah. Bahkan dia berkata, sudah cukup Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Tetapi di 1 Raja-Raja pasal 19 nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana Tuhan memulihkan Nabi Elia, memberikan kekuatan sehingga Nabi Elia dapat menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia ini dengan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harapkan dan rindukan sebuah pemulihan. Nantikan saatnya Tuhan memulihkan dan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Puji Tuhan. Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pesan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-13. Kita akan lihat Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Roma 13 ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keselamatan itu sudah lebih dekat daripada waktu dulu kita percaya. Artinya kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Nah, karena itu bukankah
firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita mempersiapkan diri kita. Menjadi pribadi-pribadi, menjadi gereja Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu mari kita kembali memeriksa diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan rohani kita hari-hari ini? Apakah karena krisis dan persoalan kemudian kita menjadi pribadi yang imannya mulai lemah, mulai meragukan Tuhan, mulai kecewa kepada Tuhan, mulai merasa kering, merasa ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu dalam keadaan yang seperti ini kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Kita sudah mengiring Tuhan sejauh ini, jangan biarkan krisis dan persoalan itu membuat kita terpuruk. Kita tidak bisa terus melangkah maju. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang akan menyatakan penyertaannya, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sadar kerohanian kita sedang dalam masalah, tanda kutip ya, masalah, mari ya, tidak ada salahnya dan memang sudah seharusnya kita meminta Tuhan memulihkan kerohanian kita. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan kerohanian kita? Tidak ada cara lain selain kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca seluruh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab telah memberi teladan. Bagaimana caranya mereka dipulihkan? Hanya satu, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria, perempuan berdosa, ya, yang begitu terkenal di Samaria. Yesus meminta minum kepadanya, kemudian Yesus juga menyampaikan ya tujuannya untuk perempuan Samaria ini, dan akhirnya perempuan Samaria ini dipulihkan ketika dia sudah mengerti ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kemudian kehidupannya dipakai menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga akan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka hati kita akan dilembutkan. Ya. Tuhan memperbaiki roh kita, kemudian jiwa yang ada pikiran, perasaan, dan kehendak di dalamnya itu akan dilembutkan sehingga mau tunduk, ya, mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Barulah Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kita, memberikan kita kekuatan yang baru sehingga di tengah kesulitan hari-hari terakhir ini kita tetap menjadi pribadi yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, krisis apa lagi, kesulitan apa lagi, persoalan apa lagi yang akan kita hadapi, tetapi yang menjadi satu keyakinan kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan membangkitkan kekuatan kita, kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Kok saya bisa ya? Itulah yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang sudah dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang, ya, tetapi yang jelas tanda-tandanya semakin jelas. Karena itu juga kita perlu memperhatikan kerohanian kita. Kita minta Tuhan memulihkan setiap kita di dalam hadirat-Nya sehingga kita menjadi pribadi yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita semua pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjamah setiap roh kami, memulihkan hati kami, dan membangkitkan kami semua Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kami dapat menyelesaikan pertandingan iman di dunia ini dengan baik dan menjadi pribadi yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, pimpin kami, tuntun kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.